Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan muka merah padam. Seperti diceritakan oleh Zainab binti Jahsy, saat terbangun itu Nabi tiba-tiba berkata, "Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Sungguh kerusakan akan menimpa bangsa Arab akibat datangnya kejahatan yang telah dekat. Hari ini sebuah lubang besar ini telah terbuka di dinding Ya'juj dan Ma'juj." Ketika itu Nabi membuat tanda lubang dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Legenda mengenai Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya dikenal di dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Kristen dan Yahudi pun, kisah mengenai sekelompok manusia yang bakal membuat kerusakan besar di muka bumi itu juga diceritakan. Lebih dikenal dengan nama Gog dan Magog adalah Zulkarnain, seorang raja besar pada masa lalu yang telah mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj di sebuah lembah di antara dua gunung tinggi, As-Sadain, dengan cara membangun tembok penghalang terbuat dari besi dan tembaga, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93 hingga 97. Lalu dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa suatu saat tembok itu akan runtuh dan kaum Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Dan pada hari itu ketika tembok terbuka, kami biarkan mereka bercampur baur satu sama lain seperti gelombang. Dalam Al-Quran versi Departemen Agama, kalimat pada hari itu, Yaumuddin, dari ayat ke-99 surat Al-Kahfi ini diartikan sebagai hari kiamat. Namun Dr. Imron Nazar Hussein, cendekiawan muslim kelahiran Trinidad dan Tobago 70 tahun silam, punya pendapat lain atas ayat itu. Karena ayat ke-98 menceritakan mengenai akan runtuhnya tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj, maka lebih tepat bila kalimat pada hari itu ditafsirkan sebagai hari ketika tembok itu benar-benar runtuh. Hari ketika kaum perusak itu akhirnya bisa keluar dari lembah yang mengurung mereka dan kemudian bertebaran di seluruh penjuru bumi seperti gelombang lautan dan kemudian bercampur baur dengan ras-ras manusia lainnya. Ini dijelaskan juga dalam surat Al-Anbiya ayat 96 dari terjemahan versi Departemen Agama. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Pertanyaan utamanya, kapankah tembok Zulkarnain itu runtuh? Atau lebih tepatnya, apakah kaum Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar dan bertebaran untuk membuat kerusakan di muka bumi? Kisah dari Zainab binti Jahsy, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, dianggap Imran Hussein sebagai konfirmasi bahwa pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, tembok itu sudah mulai terbuka. Artinya, dalam beberapa abad setelahnya, kemungkinan besar Ya'juj dan Ma'juj sudah menemukan jalan keluar. Dalam kisah sama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ada versi yang lebih panjang ketika Zainab binti Jahsy akhirnya bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah kita bangsa Arab akan dihancurkan walaupun masih ada orang beriman di antara kita?" Nabi menjawab, "Ya, ketika kemaksiatan merajalela." Pendapat Imran Hussein yang menulis beberapa buku mengenai hari akhir, terutama kajian takwil surat Al-Kahfi, juga didasarkan pada belum ditemukannya bukti-bukti arkeologis apapun mengenai tembok yang dibangun Zulkarnain. Saat ini tidak ada satupun sudut bumi yang belum pernah dijelajahi manusia atau luput dari intaian kamera satelit. Bila Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung dalam lembah, maka seharusnya tembok buatan Zulkarnain itu masih kokoh menjulang dan mudah ditemukan. Bila sudah tidak ada tanda-tanda keberadaan tembok besar di sebuah lembah curam, maka berarti tembok itu sudah runtuh dan menjadi tugas arkeolog untuk menemukan sisa-sisanya. Ada pendapat sebagian mufasir yang mengatakan bahwa tembok itu dibangun di daerah Kaukasia di antara dua lautan, Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ini merupakan hasil penafsiran surat Al-Kahfi ayat 86 hingga 90 berkenaan dengan perjalanan Zulkarnain yang bertemu dua perairan berwarna pekat di bagian barat dan timur dengan penduduk yang bahasanya tidak bisa dipahami. Wilayah dengan topografi penuh pegunungan tinggi dan lembah curam itu cocok dengan wilayah perbatasan antara Georgia dan Rusia. Berada di barisan pegunungan Kaukasus di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, tepatnya di Gunung Kazbek dan lembah Sungai Terek yang lebih dikenal dengan nama Ngarai Darial. Orang Persia menyebutnya Gerbang Alan.
Ngarai Darial dikenal juga sebagai gerbang Kaukasia atau gerbang Kaspia. Orang Georgia menyebutnya Ralani, Darialani. Ada yang menyebutnya Forte Cumana dan Forte Sarmatika. Lalu bangsa Tartar menyebutnya Darioli. Sejak zaman dulu, Ngarai Darial dan juga Derbenpas telah menjadi jalur perbatasan penting di Kaukasia bagi berbagai ekspedisi militer dari Persia, suku-suku Turki kuno, kekhalifahan Islam, sampai akhirnya dikuasai Rusia. Jalur ini menjadi penghubung rute dari utara ke selatan Kaukasia. Yerusalem. Namun Imran Hussein yang dikenal mendukung tafsir semantik atas Al-Quran itu juga menjelaskan bahwa tanda-tanda lepasnya Ya'juj dan Ma'juj juga telah dinubuatkan. Salah satu petunjuknya ada pada surat Al-Anbiya ayat 95. Sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali. Lihat bahwa ayat ke-96 kemudian menyebut mengenai runtuhnya tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Artinya, ada suatu kaum yang dulu menghuni sebuah negeri atau tempat yang tak bisa kembali lagi ke tempat asal mereka, sampai akhirnya mereka bisa kembali lagi setelah tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj runtuh dan kaum perusak itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di sini Al-Quran dan Injil bersepakat bahwa ada satu kaum yang dahulu menghuni sebuah negeri dan kemudian dihancurkan dan mereka dilarang kembali lagi ke negeri itu. Dalam hal ini adalah sebuah kota bernama Yerusalem, yang pada kampung halaman bangsa Yahudi. Dalam sejarahnya, Nebukadnezar, penguasa Babilonia Mesopotamia, pernah menghancurkan kerajaan Yehuda dan mengusir kaum Yahudi keluar dari Yerusalem pada abad ke-6 sebelum Masehi, sehingga mereka berdiaspora. Kaisar Romawi Hadrian kemudian membangun kembali sebuah kota di dekat reruntuhan Yerusalem pada 70 Masehi yang diberi nama Aelia Capitolina. Langkah Hadrian menempatkan patung-patung dewa dan kuil Romawi di bekas Yerusalem menimbulkan perlawanan kaum Yahudi yang masih tersisa di tempat itu yang dikenal dengan nama pemberontakan Bar Kokhba. Hadrian murka dengan pemberontakan itu, bertekad membasmi Yudaisme di Yerusalem. Romawi kembali mengusir kaum Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Di antara watak yang dimiliki Nabi Musa alaihi salam adalah memperlakukan orang lain secara spontan sesuai dengan kepribadiannya. Tak mengherankan ketika malaikat maut datang kepadanya dalam wujud seorang pria yang akan mencabut nyawanya, Nabi Musa alaihi salam langsung menampar muka sang malaikat hingga bola matanya pecah. Kemudian Allah pun memberikan dua pilihan kepadanya, apakah akan beralih ke hadiratnya atau tetap berada di dunia beberapa lama lagi hingga malaikat maut kembali datang menjemput nyawanya. Namun Nabi Musa alaihi salam memilih untuk segera bersanding di sisi Tuhannya dan meninggalkan kepenatan dan hiruk-pikuk kehidupan dunia. Maka Allah mengabulkan doanya untuk didekatkan dengan tanah suci atau Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Konon kuburannya pun berada di sana. Selengkapnya, kisah itu dapat disimak dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya, malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, penuhilah panggilan Tuhanmu. Namun spontan Musa menampar mata malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan, sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya mataku terpecah. Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, kembalilah kepada hambaku dan sampaikan kepadanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan, satu bulu yang menutupi tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Musa bertanya, lalu apa setelah itu? Allah menjawab, tetaplah engkau akan meninggal. Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat. Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, matikanlah aku dekat tanah suci Baitul Maqdis sedekat lemparan batu.
Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir. Dalam hadis di atas disampaikan bahwa Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang pria. Dia meminta Nabi untuk memenuhi panggilannya. Melalui malaikat, Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun sebagai sosok yang tegas, tidaklah mengherankan jika begitu didatangi malaikat, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar wajah malaikat tersebut hingga matanya terpecah. Maksudnya mata di sini adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria. Sebab jika bukan dalam wujud manusia, pasti Nabi alaihissalam tidak akan bisa menamparnya. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah dan mengadukan tamparan Nabi Musa alaihissalam yang dialaminya. Maka Allah segera mengembalikan penglihatannya dan memerintahkan untuk kembali menemui Nabi Musa alaihissalam guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Kemudian ia menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup tangannya. Setiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia 1 tahun. Walhasil, tambahan usianya sebanyak bulu sapi yang tertutup itu. Namun Nabi Musa alaihissalam tidak mengambil tambahan usia itu. Andai ia melakukannya, niscaya ia masih hidup sampai sekarang ini. Namun begitu dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu, tetaplah kematian, Nabi Musa alaihissalam memilih kematian dalam waktu dekat. Sebab tidaklah para nabi dan rasul dan orang-orang saleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal. Jika arwah para syuhada diserupakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga, memakan buah-buahnya dan meminum air sungai yang ada di dalamnya, berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit Arsy Ar-Rahman, maka kehidupan para nabi dan rasul di sana tentu lebih dari itu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan Nabi Musa alaihissalam jika masih hidup hingga hari ini. Ia akan terus mendapat ujian dan beban hidup. Artinya, keberadaannya di dunia sebagai negeri ujian dan kehancuran tidak akan lebih baik ketimbang keberadaannya di surga dan rahmat Allah bersama para nabi dan rasul yang lain. Namun sebelum kematian, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat tanah suci Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang nabi kepada tanah suci. Bahkan dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu. Sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya. Malahan mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Akibatnya Allah menetapkan mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang berada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkan kepada para sahabat. Pesan dan pelajaran penting dari kisah di atas adalah: 1. Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebelum dicabut nyawa, para nabi selalu diberikan pilihan. Apakah memilih tambahan hidup atau memilih segera berpulang ke rahmat Allah, sebagaimana halnya Nabi Musa alaihissalam? Bahkan berkenaan dengan hal ini, Aisyah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap saat sakit terakhirnya, "Ya Allah, kupilih Ar-Rafiq Al-A'la syurga." Dari ucapan itu, Aisyah tahu bahwa Ar-Rafiq Al-A'la itu lebih baik, makanya beliau memilih itu. 2. Para malaikat mampu menunjukkan diri dalam wujud manusia, tak terkecuali saat menemui Nabi Musa alaihissalam. 3. Kematian itu sesuatu yang pasti dan tidak bisa ditolak. Andai di antara kita ada yang selamat darinya, tentu para nabi dan rasul juga sudah selamat.
4. Tingginya kedudukan Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai mampu menampar malaikat maut hingga bola matanya terpecah. Andai bukan karena kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah, niscaya malaikat maut akan melakukan pembalasan berat kepadanya. 5. Kuburan Nabi Musa alaihissalam berada di tanah suci Baitul Maqdis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberitahu keberadaan kuburannya. Bahkan beliau menyebutkan beberapa tanda keberadaan tersebut, yaitu di samping jalan tepat pada gundukan pasir. 6. Nabi Musa alaihissalam menginginkan kuburannya berada dekat dengan tanah yang penuh berkah. Karena itu tidak ada salahnya jika ada seseorang yang juga ingin meninggal di tanah yang penuh berkah itu. 7. Tanah suci dimaksud memiliki batasan-batasan yang telah diketahui. Nabi Musa alaihissalam pun meminta kepada Allah untuk mendekatkan dirinya pada tanah itu sedekat lemparan batu. Tetapi demikian, jenazahnya dikuburkan di luar tanah tersebut. Lihat Umar Sulaiman Asyakor, Sahih Al-Qasas An-Nabawi, Oman, Darun Nafais, 1997, cetakan pertama halaman 97. Wallahu a'lam. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.